Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perilaku Keorganisasian, Perilaku Kelompok dalam Organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Novitasari sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya, Bella Tiara Arya Sandi, Dwi Ismiati, Hafidotul, Lintang Suci, dan Muhammad Jordi. Langsung saja, materi yang pertama akan dibacakan oleh Kak Bella. Saya Bella Tiara akan menjelaskan mengenai pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Kelompok dalam organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dalam konteks organisasi. Kelompok dalam organisasi dapat terdiri dari beberapa orang atau beberapa subkelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dari yang didefinisikan oleh organisasi. Setelah itu, kelompok dalam organisasi dapat terbentuk secara formal atau informal. Kelompok formal dalam organisasi terdiri dari anggota yang ditugaskan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ditentukan oleh organisasi. Sementara, kelompok informal terbentuk secara alami berdasarkan kepentingan dan kebutuhan anggota kelompok. Dinamika kelompok dan pengaruh dalam organisasi. Pengertian dari dinamika kelompok ataupun proses kelompok ini menggambarkan semua hal atau proses yang terjadi dalam kelompok akibat adanya interaksi individu-individu yang ada dalam kelompok itu. Perkenalkan, nama saya Dwi. Manfaat kelompok. Yang pertama, sasaran dapat dicapai secara optimal. Yang kedua, pimpinan dan anggota kelompok memiliki komitmen yang tinggi untuk saling mendukung keberhasilannya. Yang ketiga, komunikasi terbuka untuk memperbaiki kinerja dan mencari solusi yang baik apabila ada masalah. Yang keempat, anggota termotivasi untuk mengeluarkan ide-ide. Yang kelima, kelompok lebih baik dalam pengambilan keputusan karena banyak ide. Yang keenam, kelompok alat untuk perjuangan para anggotanya. Faktor yang menjadikan kelompok berprestasi. Yang pertama, kesamaan nilai yang dianut dan kesamaan tujuan yang diraih. Yang kedua, keberhasilan dalam mencapai tujuan. Bias menimbulkan spirit bagi anggota kelompok untuk menjadi solid. Yang ketiga, menjaga citra kelompok, status kelompok yang baik dan positif, saling menjaga agar statusnya tetap baik dan eksis. Yang keempat, penyelesaian perbedaan bila terjadi konflik harus cepat diselesaikan. Yang kelima, daya tarik seseorang masuk dalam kelompok bias disebabkan oleh ketertarikan pimpinan atau kelompoknya. Yang keenam, pengakuan dan penghargaan. Perkenalkan, nama saya Hafidotul Heria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan membentuk kelompok. Apa saja, yaitu yang pertama, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kedekatan dan ketertarikan untuk kekuatan, pencapaian tujuan berkelompok, dan kekuasaan. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam upaya pembentukan kelompok atau tim. Yaitu yang pertama, adanya ketergantungan yang sifatnya positif. Yang kedua, keandalan individu. Ketiga, interaksi langsung. Keempat, keterampilan kerjasama. Dan yang terakhir, proses kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok. 1. Tujuan bersama. Kelompok dalam organisasi memiliki tujuan bersama yang harus dicapai. Tujuan ini menjadi motivasi bagi anggota kelompok untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan melakukan tindakan yang mendukung tujuan tersebut. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi yang efektif di antara anggota kelompok dapat mempengaruhi perilaku kelompok. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kerjasama, saling memahami, dan menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan yang kuat dapat memberikan arahan yang jelas, memotivasi anggota kelompok, dan menciptakan lingkungan yang positif untuk bekerja sama. Yang keempat, kebutuhan individu. Kebutuhan individu dalam kelompok dapat mempengaruhi perilaku kelompok. Kebutuhan individu yang tidak terpenuhi dapat mengganggu kinerja kelompok dan dapat mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok. Yang kelima, norma sosial. Norma sosial yang ada dalam kelompok dapat mempengaruhi perilaku kelompok. Norma sosial yang baik dapat meningkatkan kepercayaan antar anggota kelompok, saling menghormati, dan saling mendukung.
Yang keenam, pengaruh luar. Pengaruh luar seperti kebijakan organisasi, persaingan dengan kelompok lain, dan situasi lingkungan dapat mempengaruhi perilaku kelompok. Pengaruh luar ini dapat membantu atau menghambat kinerja kelompok dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan dalam kelompok. Beberapa hal pengaruh kepemimpinan kelompok seperti 1. Memotivasi anggota kelompok, yang berarti mendorong atau menggerakkan anggota kelompok agar memiliki keinginan, tekad, dan semangat untuk berpartisipasi aktif dan melakukan tugas yang diberikan dengan sepenuh hati dan kemampuan yang terbaik. Yang kedua, meningkatkan kinerja kelompok, yang berarti meningkatkan efektivitas dan produktivitas kelompok dalam mencapai tujuan dan tugas yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan keterampilan dan pengetahuan anggota kelompok, memastikan peran dan tanggung jawab anggota kelompok jelas dan terdefinisi dengan baik, serta membangun suasana kerja yang positif dan saling mendukung. Yang ketiga, menjaga kohesi kelompok, yang berarti membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis dan erat antara anggota kelompok. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan kelompok dapat bekerja sama dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kohesi kelompok yaitu membangun komunikasi yang efektif, mempertahankan tujuan dan visi bersama, dan membuat keputusan secara partisipatif. Terima kasih. Saya Jordi ingin melanjutkan presentasi perihal konflik. Ada beberapa hal yang menjadi sebab akibat terjadinya konflik tersebut, seperti sebagai berikut. 1. Perbedaan tujuan, 2. Perbedaan nilai dan keyakinan, 3. Persaingan, 4. Perbedaan personalitas, dan 5. Ketidakadilan. Selanjutnya adalah jenis-jenis kelompok dibagi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal termasuk di dalamnya ada kelompok komando dan kelompok tugas. Dan kelompok informal di dalamnya termasuk kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Jadi kesimpulannya adalah perilaku kelompok dalam organisasi sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Pembentukan kelompok dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesamaan tujuan, karakteristik individu, dan dapat dikatakan bahwa memahami perilaku kelompok dalam organisasi dan mengelola konflik dengan baik merupakan kunci sukses dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik dalam setiap organisasi agar dapat mencapai kinerja dan keberhasilan yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada materi yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Terima kasih.